Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 10, apa kabar? Semoga selalu sehat walafiat ya. Oke, hari ini, semester ini, kita kembali lagi di pelajaran daring, nggak jadi luring guys. Oke, berarti ini udah masuk semester 2 ya. Kita akan masuk ke video pertama di semester 2. Oke, artinya bab 1 di semester 2 ya teman-teman. Bab 1 di semester 2. Oke, kalian masih ingat di semester 1 akhir kita udah belajar tentang fungsi ya. Udah saya ingetin juga tentang fungsi dan relasi. Kita udah belajar fungsi kuadrat, fungsi linear, fungsi konstan. Kita udah belajar juga yang disebut domain, kodomain, range gitu. Bedanya dari tiap-tiap fungsi itu apa aja, grafik-grafik fungsi itu bagaimana, cara membuatnya bagaimana, seperti apa itu udah. Nah, sekarang kita akan masuk ke masih berkaitan dengan fungsi, tapi ini judulnya adalah fungsi komposisi dan fungsi inverse. Fungsi komposisi dan fungsi inverse. Oke, gampang kok ini, insya Allah. Oke, nah fungsi komposisi dan fungsi inverse ya. Sebelum kita masuk ke fungsi komposisi dan fungsi inverse, saya akan bahas dulu mengenai operasi aljabar pada fungsi ya teman-teman. Operasi aljabar pada fungsi. Oke, kelihatan pada fungsi. Nah, di sini ada operasi penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, terus ada pembagian gitu. 4 ini akan kita bahas. Oke. Nah, si operasi aljabar pada fungsi ini, dia itu kan tadi saya bilang ada bentuk penjumlahan, ada bentuk perkalian, pengurangan, pembagian. Nah, misalnya ya, saya punya fungsi fx dan gx, misalnya tulisannya gini, f tambah g x. Nah, ini bisa ditulis juga dengan fx ditambah gx. Gitu. Nah, kalau misalkan di sini pengurangan, berarti tinggal dipisah aja tandanya, sesuaikan dengan yang sebelah sini ya. Gitu. Nah, perkalian juga sama. Bisa dituliskan dengan fx dikali gx. Nah, ini bisa titik atau noktah, bisa juga tanda kali kayak gini. Terus ada f per g, f dibagi g dalam x, berarti bisa ditulis fx per gx ya, dimana si gx nya tidak boleh sama dengan 0 tuh ya. Oke, kita ke contoh aja ya biar kalian itu lebih paham gitu. Nah, contohnya nanti contohnya ini ya. Nih, contohnya ini. Jika saya punya fx-nya x tambah 3 dan gx-nya x kuadrat dikurang 9 ya, maka kita akan menentukan nih dari f tambah x-nya, f tambah gx berapa, terus f dikali gx berapa, terus f dikurang gx berapa, f per gx berapa. Oke, kita coba ya yang pertama. Oke, yang pertama di sini aja deh, yang A ya. Nah, yang A itu kan yang dicari adalah f tambah gx ya. Oke, artinya bisa kita pecah menjadi fx ditambah gx. Oke,
Tadi kita punya di soal fx-nya adalah x tambah 3, berarti ini diganti jadi x tambah 3 ditambah gx-nya kita punya berapa tadi? Lihat, x kuadrat dikurang 9. Gitu ya. Nah, ini dibuka kurungnya sehingga x tambah 3 ditambah x kuadrat dikurang 9. Oke, kita urutkan dari yang pangkatnya paling tinggi. X kuadrat ditambah X ditambah 3 dikurang 9. Nah, yang ini kan bisa digabung ya teman-teman. Jadi X kuadrat ditambah X plus 3 dikurang 9. Berarti min 6. Gitu. Udah selesai, gak bisa diapa-apain lagi kan. X kuadrat ditambah X dikurang 6. Gampang kan? Easy boy. Oke, nah sekarang yang B ya. Yang B kita ke pengurangannya. Berarti F dikurang G X sama dengan Fx dikurang Gx. Sama Fx-nya adalah X tambah 3 dikurang Gx-nya X kuadrat dikurang 9. Nah, kita buka kurungnya. X tambah 3. Nah, ini kan berarti min X kuadrat ya. Nah, yang ini di sini min sama min. Jadinya plus 9. Gitu. Nah, kalau udah berarti kita urutkan dari yang paling tinggi derajat ya. Derajatnya pangkat ya, sorry. Ini ya, negatif X kuadrat ditambah X ditambah 3 ditambah 9. Jadi ya negatif X kuadrat ditambah X ditambah 12. Gitu deh. Ada pertanyaan sampai sini? Gak ada kan? Aduh, ini gampang. Ya ampun, Bu. Gampang banget sih, Bu. Oke, kalian memang luar biasa. Oke, sekarang kita yang perkaliannya ya, teman-teman. Oke, perkaliannya ada C-nya itu F dikali G X. Yo, sama. Berarti Fx dikali Gx. Gitu. Fx-nya adalah X tambah 3. Dikurangin aja deh kalau perkalian. Gx-nya adalah X kuadrat dikurang 9. Gitu kan? Nah, ini kalian kali pelangi ya. Masih ingat kan kali pelangi kayak gimana? Ayo ingat-ingat lagi. X dikali X kuadrat berarti X pangkat 3. X dikali min 9 berarti min 9X. Plus 3 dikali X kuadrat berarti plus 3X kuadrat. Plus 3 dikali min 9 berarti min 27. Oke, kita urutkan dari pangkat yang paling tinggi. X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat dikurang 9X dikurang 27. Udah ya, nggak ada yang sama. Beda-beda semua. Ini pangkat 3, ini pangkat 2. Ini pangkat 1, ini nggak punya X. Gitu, udah jadi sampai sini aja. Ini hasil dari perkaliannya. Gimana? Gampang kan? Iya dong, gampang. Orang tinggal kali pelangi aja. Dari SD udah diajarin kali pelangi. Kelas yang kemarin semester 1 juga ada kali pelangi kan? Oke, nah sekarang kita masuk ke yang pembagiannya ya. Saya geser dikit, Jos. Oke, soalnya masih ada ya. Nah, yang pembagian yang D berarti. Berarti F per Gx. Sorry, lupa. Berarti Fx per Gx. Nah, Fx-nya adalah X tambah 3. Gx-nya adalah X kuadrat tambah, kurang 9. Maaf. Nah, kalau kayak gini lihat deh, yang ini tuh sebenarnya tuh hasil dari perkalian. Ini akan saya jabarkan yang bawah menjadi X tambah 3 dan X kurang 3. Ya, kalau kamu nggak percaya, ini kamu kali pelangi nih. Nanti hasilnya bakalan yang ini. Nah, kalau udah kesini ya. Zut. Nah, ini kan sama-sama X plus 3 ya. Perkalian berarti sah, ini coret aja. Oke, sisanya di atas 1 per X
min 3 gitu. Udah deh, gampang nggak? Nah ini ada syaratnya, jangan lupa, berarti si x-nya tidak boleh sama dengan 3. Kenapa? Karena 3 dikurang 3 kan 0, 1/0 kan nggak boleh gitu ya. Oke, dan x-nya tidak boleh sama dengan min 3 nih dari sini gitu ya. Oke, gampang kan? Udah tuh selesai. Ya ampun, berapa menit doang. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Selesai. Oke, ini operasi aljabar ya. Udah selesai. Dan semoga nggak ada pertanyaan. Gitu, karena gampang kok ini. Udah diajarin dari pertemuan sebelumnya. Nah, kalau udah, sekarang kita langsung masuk aja yuk ke fungsi komposisi. Let's check it. Oke, yang kedua, fungsi komposisi. Fungsi komposisi. Nah, komposisi kalian pasti pernah dengar dan sering lihat komposisi kayak misalnya di bahan makanan, misalnya di mie instan, itu kan ada tuh komposisinya apa aja gitu. Jadi komposisi itu apa sih teman-teman? Oke, kalian cerita sendiri ya komposisi itu apa. Oke, nah sekarang fungsi komposisi misalnya gini. Geser deh. Misal saya punya fungsi fx dan gx gitu ya. Maka oke, ini bacanya f.g ya, atau g komposisi f ya, atau komposisi f. Sorry. Tadi yang pertama cara bacanya adalah f.gx. Yang kedua adalah g komposisi f atau komposisi dari g dan f dalam x. Oke, bisa diulang-ulang ya tadi pengucapan sayanya kayak mana. Nah, kalau kayak gini bisa ditulis juga dengan f-nya duluan, g kemudian x. Gitu. Sedangkan kalau g.f kalian bisa tulis g duluan. Sorry. fx gitu. Ini lambang dari fungsi komposisi. Gitu ya. Oke. Ini contoh soalnya ya. Udah saya tempel. Oke, diketahui fungsi f memetakan r pada r dengan fx sama dengan 2x tambah 1 dan fungsi g memetakan r pada r dengan gx sama dengan x kuadrat dikurang 1. Tentukan rumus fungsi komposisi g.f dan f.g. g.f dan f.g. Gitu ya. Oke, yuk kita ke penyelesaiannya yuk. Nah, kita disuruh menentukan nih g.f dan f.g-nya. Oke, nah tadi kan udah saya bahas ya cara penulisannya. Misalnya yang ditanyakan adalah g.f. Nah, kalau g.f berarti g-nya duluan, fx-nya di dalam. Gitu. Nah, G-nya ditulis G aja teman-teman. Nah, yang di dalam kurungnya ini kan si fx. Kamu lihat fx-nya apa? Fx-nya adalah 2x tambah 1. Gitu ya. Makanya di sini ditulis 2x tambah 1. Nah, kemudian ini loh, ini kenapa bisa jadi kuadrat kayak gini? Nah, lihat ini kan ada G ya di sini. Nah, G di sini. Oke, G di sini ini kan punya fungsi x kuadrat dikurang 1.
gitu kan. Nah, kamu lihat nih bedanya G yang ini dengan G yang di soal. Ya, kalau ya G di sini ini sama-sama G, di soal juga sama-sama G. Nah, tapi di sini lihat yang awalnya X jadi 2X tambah 1. Ya, bedanya di situ. Kalau di soal X, di sini jadi 2X tambah 1. Artinya, si X yang di sini berubah menjadi 2X tambah 1. Simpelnya gini, setiap kamu ketemu huruf X, maka berubah menjadi 2X tambah 1. Gitu ya. Nah, di sini kan ada X kuadrat. Wah, ada huruf X nih, artinya si X ini harus berubah jadi 2X tambah 1. Nah, makanya X-nya berubah jadi 2X tambah 1. Kuadratnya tetap kuadrat. Sorry, hapus dulu. Nah, ya kan? Kuadratnya tetap kuadrat. Negatif ya, tetap negatif, satunya tetap 1. Jadi yang berubah yang ada huruf X-nya aja ya teman-teman. Nah, kalau udah kalian hitung. Ini, oh iya lupa, sorry. Ini saya pakai buku pemerintah ya, matematika yang kurikulum 2013. Oke. Nah, ini kenapa bisa 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 1? Lah, ini lihat. Di situ kan ada 2x tambah 1 kuadrat. Ya. Kelihatan nggak sih? Oh, kelihatan. Emang iya? Oh ya. Nah, berarti ini dibikin 2 kali. Jadi 2x tambah 1 dikali 2x tambah 1. Terus dikali pelangi. Hasilnya ini. Kalian harus coba kali pelangi sendiri ya. Jangan males teman-teman. Nah, udah hasilnya ini dikurang 1. Nah, berarti 4x kuadrat ditambah 4x. Diturunin aja. Karena nggak sama kan. Terus di sini ada plus 1 dikurang 1. Kan 0. Kalau 0 berarti nggak perlu ditulis. Jadi hasilnya adalah 4x kuadrat ditambah 4x. Udah ini aja. Itu adalah nilai fungsi dari g.f. Nah, kemudian sekarang kita cari nih yang f.g. Ya, berarti f-nya ditulis, kemudian gx. F-nya ditulis, fungsi gx-nya kita ubah menjadi x kuadrat dikurang 1. X kuadrat dikurang 1. Nah, lihat bedanya F yang ini dengan yang soal. Kalau F yang ini tetap ya, F sama F tetap sama. Tetapi lihat, yang tadinya X berubah menjadi X kuadrat dikurang 1. Artinya, setiap kamu ketemu huruf X, maka berubah menjadi X kuadrat dikurang 1. 2, tetap 2. Ini X nih, wah ini X berarti harus berubah menjadi X kuadrat dikurang 1. Makanya ditulis X kuadrat dikurang 1. Kurungnya jangan lupa ya teman-teman. Ditambah 1, ditulis ditambah 1. Nah, kalau seperti ini berarti wajib mesti kudu harus dikali pelangi. 2 dikali X kuadrat, 2X kuadrat. 2 dikali negatif 1 jadinya negatif 2. Tambah 1. 2x kuadrat kan nggak punya teman, yuk diturunin aja. Min 2 ditambah 1, jadi min 1. Udah deh selesai. Sehingga diperoleh g.f x sama dengan 4x kuadrat tambah 4x. Dan fungsi komposisi g dan f untuk x sama dengan 2x kuadrat dikurang 1. Gitu ya. Semoga kalian paham. Oke, itu adalah fungsi komposisi contoh soal yang termudah. Ya, contoh soal yang termudah untuk fungsi komposisi. Oke, sekarang kita ke contoh soal yang kedua ya teman-teman. Nih contoh soal yang kedua ya. Tada. Yang diketahui adalah ini nih. G.f dan gx ya.
Nah, yang dicari adalah yang pertama yang dicari adalah si fx, yang kedua yang dicari adalah f dot g. Nah, kita cari dulu nih si fx ya. Kalau misalnya si fx ini, kalau tadi kan g sama f-nya udah, yang dicari gf atau fg. Kalau ini gf-nya udah, g-nya udah, tapi f-nya nggak ada. Kita cari ya si f-nya. Berdasarkan dari yang diketahui, kan ini ada g.f, g.f-nya adalah 18x kuadrat ditambah 24x ditambah 2, ya kan? Nah, g.f ini kan penulisannya seperti ini ya, ini gini-gini ya, gitu, dikurungin gitu kan. Nah, penulisannya gini, gfx sama dengan 18x kuadrat ditambah 24x ditambah 2, ya kan? Nah, gfx ini dengan si gx bedanya apa? Kayak tadi lihat bedanya, sama-sama g loh Rek, tapi x-nya di sini berubah, yang tadinya x menjadi fx. Nah, udah bisa dong. Ingat, yang tadinya x berubah jadi fx. Artinya ini 2 tetap 2. Nah, ini kan x nih. Setiap x berubah jadi fx, lihat. Fx ada kuadratnya, ditulis kuadrat dikurang 6 sama dengan ini masih sama ya. Nah, terus 2fx kuadrat min 6-nya pindah ruas nih. Min 6 di sini pindah ruas. Set, gampangnya ya, kita nge-cheat aja. Pindah ruas. Oke, jadi plus 6. Nah, dihitung 18x kuadrat ditambah 24x, 6 tambah 2, 8. Nah, 2 di sini juga pindah ruas. Nih. Ya, jadi pembagian. 18 dibagi 2, 9. 24 dibagi 2, 12. 8 dibagi 2, 4. Gitu. Nah, karena ini kuadrat, kan yang kita cari bukan kuadrat kan? Nah, lawan dari kuadrat adalah bentuk akar. Ya, plus, minus. Akar dari yang ini, supaya kuadrat hilang. Oke, berarti akar dari ini kan? Loh, kok bisa ini? Kenapa? Gini. Kalau kamu kali pelangi 3x tambah 2, 3x tambah 2. Ya. Nah, ini kamu kali pelangi, hasilnya adalah yang ini. Gitu ya. Jadi ini benar. Oke. Jadi ada dua fungsi f yang mungkin, yaitu fx 3x tambah 2 karena plus. Kemudian ada juga min 3x min 2 karena min. Min kali 3 min 3. Min kali plus 2 min 2. Gitu ya. Bisa dipahami? Bisa lah, insya Allah. Ini kayak kurang jelas deh, maaf. Ini harusnya 3x tambah 2. Ini 3x tambah 2. Kalau kamu kali pelangi, hasilnya bakalan yang ini. Jadi ini benar. Gitu. Nah, itu yang fx ya. Nah, sekarang kita ke f.gx. Oke, f.gx. Nah, ini mah sama kayak tadi kali. Sebenarnya nggak perlu contohin. Tadi kan udah. Oke, f.gx. Sama ya penulisannya. Nah, sama nih kayak tadi. Berarti kan ini harus ya f gx-nya adalah 2x kuadrat dikurang 6. 2x kuadrat dikurang 6. Gitu kan? Nah, terus f-nya ini apa? Nah, f-nya ini kan ada 2 nih, jadi kita pakai yang mana gitu kan? Pakai yang mana nih f-nya gitu. Oke, ya kita pakai dua-duanya aja lah kalau kayak gitu. Oke, ini di sini dicontohinnya satu ya, pakai yang negatif ini. Oke, ini kan karena fx sama dengan negatif 3x dikurang 2 ya, yang ini nih. Nah,
Berarti kan bedanya yang ini dengan yang ini adalah F-nya sama-sama F, tetapi X-nya berubah. Ya, X-nya berubah. Nah, artinya min 3-nya tetap min 3. X-nya berubah jadi 2X kuadrat dikurang 6. Cang, sama kuncinya dirubah X doang loh. Dikurang 2, nih dikurang 2. Ini tinggal kali pelangi, Z. Hasilnya yang bawah, dikurang 2. Min 6X nggak punya teman, turunin aja. 18 dikurang 2 plus 16, sehingga hasilnya adalah min 6X kuadrat tambah 16. Gampang kan? Fungsi komposisi. Insya Allah kok gampang, asal kalian sering latihan. Gitu. Oke, sampai sini semoga nggak ada pertanyaan. Amin. Oke, untuk soal latihannya nanti ada di e-learning. Ya, di bahan ajar e-learning. Jadi silahkan cek aja. Oke. Kita coba latihan soal lagi ya. 1. Oke, soalnya ini. Oke, di soalnya itu ya, kan diketahui fungsi f memetakan r ke r dengan fx-nya adalah x kuadrat dikurang 4x tambah 2, dan fungsi g memetakan r ke r dengan gx 3x dikurang 7 gitu ya. Oke, kita coba aja ya yang itu dulu, yang apa, yang C aja ya, yang C. Z. Oke, yang C itu pertanyaannya betul nggak sih? Oh enggak, ya Allah, maaf. Nah, yang C pertanyaannya adalah G.F 5. Wah, ya Allah. Kalau tadi kan G.Fx, ini G.F5 gitu. Nah, sebelum ngerjain ini, kalian mesti harus banget ngerjain si G.Fx gitu. Nah, jadi sebelum kesini kalian harus tahu dulu nih G.Fx-nya tuh apa gitu. Nah, G.F ini kan berarti kan gini ya, G F X gitu kan. Nah, G Fx-nya berapa tuh? Fx-nya adalah x kuadrat dikurang 4x tambah 2, ya kan? Nah, terus udah gitu, nah berarti kita lihat fungsi g-nya tadi kan apa? Fungsi g-nya adalah 3x dikurang 7. Artinya setiap x berubah jadi yang ini. Apa itu tadi? 3 ya? 3, tulis 3. Nah, ada x kan situ, x-nya berubah jadi ini. X kuadrat dikurang 4x ditambah 2. Terus dikurang 7. Gitu kan di soal ya? Oke, nah kalau udah, kita kali pelangi nih, zut. Jadi 3x kuadrat dikurang 12x ditambah 6 dikurang 7. 3x kuadrat dikurang 12x 6 dikurang 7 min 1 gitu ya. Nah, ini kan G.Fx nih, G.Fx ya kan, sedangkan yang mau kita cari adalah G.F5. Ya udah, bedanya kan kelihatan banget guys. Yoi, yang ini 5, yang ini X, artinya apa? Ih, Masya Allah, pinter banget kalian ya. Artinya si X nya berubah jadi 5 kan. Ya, saya duga kalian tuh kayak bibit-bibit unggul gitu loh. Oke, berarti di sini kan jadinya gini, G.F 5, setiap x berubah jadi 5, berarti 3x ya jadi 5 dikuadratin dikurang 12, x nya jadi 5 dikurang 1. 3, 5 kuadrat 25 dikurang 12 kali 5 berapa itu ya? 60 dikurang 1. 3 kali 25 75
75 dikurang 60 berapa? 15. 15 dikurang 1 berapa? 14. Cang. Udah deh, jadi G.F5 hasilnya adalah 14 gitu. Bu, oke, saya punya cara yang lain deh yang lebih gampang. It's okay, nggak apa-apa. Yang penting cara step by stepnya bener dan nggak ngadi-ngadi teman-teman gitu ya, dan kalian paham apa yang kalian kerjakan. Oke? Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap berdoa, beribadah gitu. Jangan lupa kerjakan tanggung jawabnya. Gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, jangan lupa tugas di learning. Dah.